Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi di renungan malam pada hari ini. Firman Tuhan sebagai renungan untuk kita diambil dari Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mendapatkan berita sukacita pada malam hari ini, mari kita berdoa, kita minta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa memahami firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengarkan bersama. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, selamat malam Tuhan. Tibalah saatnya pada malam hari ini kami akan mendapatkan siraman firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Yaitu mengenai perikop Kristus dan Melkisedek. Urapi kami Tuhan semua yang mendengarkan, dan kami juga yang akan membawakan firman Tuhan, supaya firman Tuhan tersebut masuk ke dalam hati kami dan iman kami semakin kuat. Inilah renungan kami pada malam hari ini Tuhan. Roh Kudus Tuhan, kami mohon untuk turun kepada kami satu persatu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami bacakan untuk kita Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Kristus dan Melkisedek. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong dan memberkati Abraham ketika Abraham kembali dari peperangan mengalahkan raja-raja. Kepada dia pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Nama Melkisedek pertama-tama berarti Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Perhatikanlah betapa agungnya orang itu, dan kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Menurut hukum Taurat, keturunan Lewi yang menerima jabatan imamlah yang mendapatkan tugas untuk memungut 1/10 dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut 1/10 dari Abraham dan memberkati dia, justru memiliki janji-janji itu. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Di satu pihak, manusia-manusia panahlah yang menerima 1/10, sedangkan di pihak lain yang menerima 1/10 adalah dia, yang tentang dirinya diberi kesaksian bahwa dia hidup. Malah dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham telah dipungut juga 1/10 dari Lewi yang berhak menerima 1/10, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya tersebut. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Untuk renungan malam pada hari ini, izinkan kami memberikan tema untuk kita, Yesus adalah imam besar itu. Saya ulangi, Yesus adalah imam besar itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sudah menonton renungan pada malam hari ini. Kami berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat pada saat mendengarkan renungan ini. Firman Tuhan yang kita baca dan juga menjadi bagian dari kitab Perjanjian Baru. Mengenai siapa yang menulis kitab Ibrani, sampai saat ini belum dapat ditentukan dengan pasti. Kitab Ibrani sebagai bagian dari Alkitab Perjanjian Baru masuk ke dalam kitab tersebut dan dinyatakan menjadi bagian dari Alkitab. Karena secara jelas menuliskan perihal Yesus Kristus sebagai imam yang besar. Jadi memang kitab Ibrani ini dia banyak membicarakan mengenai Kristus atau Yesus Kristus itu sebagai imam besar. Dan bahkan menuliskan bahkan melebihi imam manapun
dari peribadatan orang-orang Israel. Di samping itu, tulisan di dalam kitab Ibrani digunakan juga oleh gereja mula-mula sebagai kanon dalam peribadatan mereka. Ya, kanon bagian dari peribadatan mereka ketika mereka beribadah dan melakukan penyembahan kepada Allah Bapa. Namun pada malam hari ini kita tidak akan masuk atau mendalami pembahasan mengenai asal-muasal penulisan kitab Ibrani ataupun kenapa tulisan-tulisan dari kitab Ibrani ini kok bisa dipakai sebagai kanon bagi jemaat atau gereja mula-mula pada saat dulu kalanya. Pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berbicara mengenai sesuatu yang sesuai dengan perikop di Alkitab kita. Dalam Alkitab kita, kalau Ibu Bapak memegang Alkitab pada malam hari ini, di situ tertulis perikop, judul di atas, Kristus dan Melkisedek. Firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar pada malam hari ini bermula dari adanya fragmen pertemuan antara Abraham dengan seseorang sesaat setelah dia dengan bantuan Allah berhasil mengalahkan raja-raja yang menjadi musuhnya pada saat itu. Kemudian datanglah sosok Melkisedek, Raja Salem menyongsong dia, menemui dia, yang menurut tulisan kitab Ibrani, Melkisedek ini dinyatakan tidak berbapa, tidak beribu, tidak memiliki silsilah, harinya tidak berawal dan tidak berkesudahan. Itu ada di ayat 3 kalau tidak salah pada perikop yang kita baca pada malam ini. Ya betul, ayat 3. Bahkan kitab Ibrani menuliskan ia disamakan dengan anak Allah, imam selama-lamanya. Kalau kita baca ayat 3 perikop Ibrani pasal 7 malam hari ini, seakan-akan itu memenuhi ciri-ciri Allah itu sendiri. Tidak berayah, tidak beribu, tidak bersilsilah, tidak berawal dan tidak berakhir. Namun di tulisan ayat 4 yang kemudian menjadi kunci ya, kata firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, di situ ada tertulis, camkanlah betapa besarnya orang itu. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham mempersembahkan 1/10 dari rampasan perang kemenangannya kepada Melkisedek. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini yang kita sama-sama baca dan imani memperhadapkan kita kepada sebuah pengertian firman Tuhan yang lebih spesifik ya. Lebih spesifik agar iman kita semakin kuat dan jelas memahami. Mari kita dalami satu persatu. Sebagaimana tertulis di dalam firman Tuhan di dalam kitab Ibrani Perjanjian Baru dan di kitab Kejadian Perjanjian Lama. Di situ ada tertulis, dikatakan Melkisedek ini adalah Raja Salem. Raja Salem. Kalau dicari dalam sejarah kerajaan Israel, tidak pernah ada tertulis dalam sejarah bangsa Israel yang namanya ada kerajaan Salem. Kalau Melkisedek dikatakan sebagai Raja Salem, itu artinya ia adalah Raja Kota Damai Sejahtera. Beberapa ahli Alkitab menafsirkan Salem itu sebagai Yerusalem. Sebab memang benar, Yerusalem adalah kota damai sejahtera untuk bangsa pilihan Allah, yakni Israel sejak dahulu kala. Sebagai imam besar, Melkisedek dianalogikan lebih besar daripada Imam Harun atau suku bangsa Lewi. Karena seharusnya 1/10 tersebut yang menjadi rampasan perang dari Abraham diserahkan kepada Lewi. Karena mereka adalah imam di tengah-tengah keluarga besar bangsa Israel. Namun, sebagai imam besar, Melkisedek menyatakan bahwa akan datang sang imam yang lebih besar dan terbesar bagi umat manusia. Nah, saya mengajak kita semua malam hari ini fokus ya, untuk sama-sama kita memahami. Di saat Abraham berinteraksi dengan Melkisedek, Allah dengan caranya yang dapat dipahami manusia Abraham maksud saya, menyatakan
kedatangan anak manusia itu akan terjadi lewat dia. Lalu keturunan-keturunannya kemudian. Artinya Abraham adalah bapak orang percaya yang memang sudah dipilih Allah sebagai kakek nenek moyang dari Kristus yang akan datang, anak Allah yang akan datang kelak. Nah, Melkisedek adalah El Shaddai yang memungkinkan terjadinya kehadiran Allah di hadapan Abraham. Sebab oleh firman Tuhan malam hari ini sebenarnya kita diberikan penguatan sebagai orang percaya bahwa sejak perjanjian lama pun berita atau informasi dari Allah akan datangnya seorang imam besar, juru selamat manusia, telah dikumandangkan sebagai firman Tuhan. Ingat ya, jadi kita harus ingat tuh, dari sejak zaman perjanjian lama Bapak Ibu sekalian, jauh beribu tahun sebelum kelahiran Kristus, maka berita akan kedatangan seorang imam besar, juru selamat bagi kita itu sudah dikumandangkan oleh Allah. Contohnya adalah pada saat pertemuan antara Abraham dan Melkisedek. Jadi El Shaddai, Tuhan bertemu dengan Abraham. Kehadirannya bisa dipahami Abraham sehingga dia bisa berkenan. Dan Abraham kemudian merespon dengan memberikan 1/10 dari rampasan perangnya. Jadi secara khusus di Ibrani pasal 7 pada malam hari ini, Allah menggunakan rupa Melkisedek atau sosok Melkisedek yang berperan sebagai Raja Salem untuk memberitakan imam besar itu. Nah, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, Yesus adalah imam besar itu. Maka jelaslah benar, Yesus adalah imam besar. Karena ia adalah Alfa dan Omega. Tidak bermula dan tidak berakhir. Yesus Kristus kita imani bersama adalah Allah yang sama dengan Allah yang pernah menemui Abraham, Musa, Yakub, Daud, dan semua nama-nama yang ada di Alkitab yang pernah difirmankan, pernah ditemui, dan disentuh langsung oleh Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita memahami dan mengimani, termasuk memaknai, figur Yesus adalah anak Allah dalam konsep Tritunggal. Sebagai pribadi Allah Bapa, pribadi Yesus sebagai pribadi anak, dan pribadi Roh Kudus. Dan ketiga pribadi ini satu adanya. Di dalam bahasa Indonesia, Esa. Satu atau Esa. Ini bisa kita baca di Ulangan 6 ayat 4, Yesaya 6 ayat 8, Matius 28 ayat 19, Yohanes 1 ayat 1. Banyak firman Tuhan di dalam Alkitab yang memberitakan mengenai penjelasan Tritunggal ini. Sesungguhnya Yesus Kristus itu adalah imam besar itu. Dan ia sudah dikumandangkan sejak Abraham memilih Allah, Abraham dipilih Allah akan menjadi bapak orang percaya, dan kehadirannya seorang sosok Melkisedek, Raja Salem, Raja Damai Sejahtera. Imam besar yang sama nanti di masa depan, entah waktunya kapan kita tidak tahu, mari kita bersiap saja ya, akan datang kelak sebagai hakim. Inilah kelanjutannya, kepada orang yang hidup dan kepada yang mati. Karena sebelum Yesus naik ke sorga, ia pernah menyampaikan dan berfirman kepada murid-muridnya. Tertulis di Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Jadi dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu, bagi kita. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah sebuah undangan dari Tuhan, undangan kudus dan agung dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari
kita persiapkan hati kita, iman kita, terutama keberadaan kita di hadapan Tuhan. Jangan goyah. Mari kita tiru sikap dan perilaku Abraham. Dia mengimani dan meyakini sosok Melkisedek yang hadir di hadapannya adalah rupa Tuhan dalam bentuk manusia, yang menyatakan bahwa dirinya sebagai Raja Salem, Raja Damai Sejahtera. Karena memang Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita itu adalah Raja Damai Sejahtera, Imam yang besar. Maka pesan saya, jagalah baik-baik iman percaya kita. Jangan sampai lepas. Hanya Yesus Kristuslah Tuhan. Tidak ada yang lain. Ia adalah Juru Selamat kita. Hidup kekal bersamanya di sorga kelak. Itulah tujuan akhir hidup kita. Sampai sedemikian jauh renungan pada malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kami. Banyak fragmen firman Tuhan di dalam Alkitab. Mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Untuk mengungkapkan kebesaran dan bahwa Tuhan adalah Raja Damai Sejahtera. Melalui sosok Melkisedek, Abraham disadarkan. Abraham diberikan sebuah pengertian secara manusia. Bahwa Tuhan telah memilih dia beserta dengan keturunan-keturunannya kelak untuk melahirkan Sang Juru Selamat yang telah kami percayai dan kami imani Tuhan sebagai Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa menjadi pewaris kerajaan sorga kelak, sebagaimana Tuhan telah mengundang kami untuk masuk ke dalam sorga, karena Tuhan telah berangkat ke sorga terlebih dahulu, menyediakan tempat bagi kami, dan akan kembali kelak menjemput kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jagalah iman kami Tuhan, bantu kami supaya selama kami hidup di dunia ini, kami tetap teguh percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.